Beastmaster, bab 51 sampai dengan 55. Bab 51. Bab 51, teman sekelasku naik dan berevolusi. Seolah-olah dia takut Qiao Bai tidak memahami pentingnya konferensi akademik, Gu Hongyu masih membujuknya dengan sungguh-sungguh. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Itu tidak sepenuhnya hilang. Sebelum bertemu Qiao Bai, ketika saya melihat Gu Hongyu dari Ratu Rubah Api, saya merasa seperti rumput liar yang dibakar. Berantakan, tidak tahu, memikirkan waktu dan usaha yang dia lakukan selama 6 tahun terakhir. Gu Hongyu punya masalah dengan Qiao Bai. Tetapi setelah mengalami komunikasi dengan Qiao Bai, Sun Guoping merasa lega. Bagaimana Gu Hongyu bisa merasa lega? Sebagai seorang junior, Qiao Bai tidak memiliki keraguan atau penyembunyian dari mereka. Sebagai senior, mereka juga harus menunjukkan sikap yang pantas. Mereka mungkin tidak bisa benar-benar melepaskannya dalam waktu singkat, tapi sikap mereka terhadap Qiao Bai sangat ramah. Hanya dalam 1 bulan, kami dapat membantu Little Firefox menemukan jalur evolusi baru. Terlihat dengan mata telanjang, Qiao Bai adalah bintang baru dalam evolusi hewan peliharaan. Jenius. Menjalin hubungan baik dengan Qiao Bai akan memberi Anda semua manfaat tanpa kerugian apapun. Ditambah dengan fakta bahwa Sun Guoping dan Gu Hongyu, yang telah sepenuhnya menerima jalur evolusi baru dari Little Firefox, mereka benar-benar menganggap Qiao Bai sebagai junior dekat. Adalah tugas mereka untuk membantu dan membimbing Qiao Bai ke dunia yang belum pernah dia temui. Sebagai seorang siswa, Anda masih duduk di bangku sekolah menengah atas pada awal sekolah, dan Anda telah membuat penemuan besar dalam penelitian hewan peliharaan. Secara teori, Anda dapat langsung direkomendasikan ke universitas kelas 1. Kata Hongyu. Qirong di samping mengangguk, ya, sebenarnya, siswa senior yang membuat penemuan besar tentang penelitian hewan peliharaan selama masa sekolah mereka juga dapat diterima di Beast Control College, tapi kemungkinannya sangat kecil. Orang terakhir yang belajar di Akademi Pengendalian Binatang adalah pelatih terbaik saat ini, Tuan Suping, kan? Qiao Bai terbatuk 2 kali. Baoyan atau apalah, apakah agak jauh darinya? Tetapi tidak disarankan untuk melanjutkan ke universitas. Qiao Bai tertarik. Seorang pelajar, siapa yang tidak peduli dengan informasi penting seperti itu? Evolusi Xiao Wu adalah gunung besar yang membebani Qiao Bai. Sebelum lulus SMA, Anda harus berhasil berevolusi. Jika tidak, Xiao Wu tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3. Pengetahuan di sekolah bukannya tidak berguna bagi Qiao Bai, tapi dia bisa belajar sendiri dengan alasan direkomendasikan. Waktu luang dialokasikan kepada Xiao Wu untuk meningkatkan kesukaan dan pemahaman diam-diamnya, menjadi mahir dalam berbagai keterampilan, melatih esensi api, DLL. Menginvestasikan banyak waktu belum tentu menghasilkan satu hal. Tetapi jika Anda tidak menginvestasikan waktu, Anda pasti tidak akan mampu melakukan ini. Memiliki ide, Qiao Bai berinisiatif untuk bertanya, apakah penemuan arah evolusi baru dan kesukaan Firefox kecil dianggap sebagai penemuan besar? Qirong berpikir sejenak dan berkata, jika arah evolusi baru dari rubah api kecil dapat dikonfirmasi dan dipastikan bahwa ini bukanlah kasus yang terisolasi, itu akan dianggap sebagai penemuan besar. Kesukaan. Qirong mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, itu tidak dihitung sampai tidak ada makhluk luar biasa kedua yang berevolusi berdasarkan kesukaan. Dugaan Qiao Bai hanyalah dugaan. Siapa yang bisa menjaminnya? Selain rubah api kecil, apakah ada makhluk luar biasa lainnya yang dapat berevolusi di bawah pengaruh kesukaan? Tidak ada jaminan. Kesukaan hanyalah aksesori dalam menemukan jalur. Evolusi rubah api kecil penting, tapi tidak terlalu penting. Kasus yang terisolasi bukanlah bukti. Tapi itu lebih dari cukup untuk mendapatkan poin tambahan untuk ujian masuk perguruan tinggi setelah kesukaannya diumumkan. Proses verifikasi jalur evolusi baru Firefox kecil mungkin sangat lama.
Jika Anda akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan tidak ada Firefox kecil kedua yang dapat berevolusi menjadi Ratu Firefox, pasti tidak akan berhasil. Lebih baik mengadakan konferensi akademis terlebih dahulu dan mengumumkan konsep skor kesukaan. Ini terjadi dengan cepat. Ada Ratu Firefox di sana. Qiaobai mengusulkan konsep baru, dan senior mereka mendukungnya. Ini bukan masalah besar. Setelah dipublikasikan, akan selalu ada orang yang percaya dan mencobanya, bukan? Anda mengatakan sesuatu dan saya mengatakan sesuatu. Sun Guoping dan istrinya serta Qirong dan istrinya membantu Qiaobai membuat seluruh rencana. Membandingkan, hal ini membuat Huang Zhu semakin tidak aktif. Tidak ada ekspresi atau pengaturan yang layak sama sekali. Keempat orang itu memandang Huang Zhu dengan jijik pada saat yang bersamaan. Bahkan sorot mata Qiyue, Lin Weiwei dan Sun Ze yang memandang Huang Zhou tampak aneh. Saya tidak berharap Anda menjadi Presiden Huang. Anda sama sekali tidak peduli dengan pahlawan hebat seperti Qiaobai. Huang Zhou, bukan, kamu. Huang Zhou hendak berbicara tetapi berhenti. Huang Zhou tidak bisa berkata-kata. Huang Zhou memutar matanya. Kalian telah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Apalagi yang bisa saya katakan. Huang Zhou mengeluh, selain itu, saya mengambil risiko dan berkontribusi pada evolusi Qiaobai, oke. Dialah yang memberikan catatan kepada Qiaobai untuk dibawa ke tambang. Dia juga orang yang meminta Qiaobai untuk mengambil ramuan bermutu tinggi yang bernilai jutaan. Dia orang pertama yang benar-benar melindungi Qiaobai, bukan? Mengapa dia menjadi begitu brengsek di mata orang-orang ini? Dengan cara ini, pendapat semua orang bersatu. Huang Zhu bertanggung jawab mengatur tempat tersebut. Sun Guoping, Gu Hongyu dan Qirong Qinlan menggunakan reputasi dan status mereka untuk mendukung Qiaobai dan bekerja sama untuk membantu Qiaobai mengadakan konferensi akademik ini. 3 hari kemudian, Li Gan sedang menggulir dengan bosan di rumah, menelusuri ponselnya. Saat dia menggulir, dia melihat wajah teman baiknya di ponselnya. Li Gan, yang tadi terbaring di lantai, duduk tegak dengan goresan. Dia membuka matanya lebar-lebar, mengonfirmasi akun ruang siaran langsung yang dia temukan berulang kali. Itu benar, adalah akun resmi NY-BIS Control Alliance. Ini bukan salinan bajakan. Label kuning keemasan masih tergantung di sana. Lihatlah orang-orang di dalam lagi. Lihat ke kiri, kanan, atas dan bawah, berulang kali. Wajah itu adalah wajah teman baiknya, putra, dan ayahnya, Qiaobai. Niat baik antara tuan binatang dan binatang peliharaan, rubah api kecil berhasil berevolusi menjadi ratu rubah api. Qiaobai di ruang siaran langsung, di bawah pengawasan sekelompok cendekiawan dan profesor veteran, tenang dan tenang, dengan suara yang jelas serta gerak maju dan mundur yang terukur. Sekumpulan kata yang dipahami dan tidak dipahami Li Gan saling terkait, membuatnya pusing. Persetan denganmu, Li Gan berseru, dan Guo meludah, kamu sangat hebat. Bagaimana bisa dia menjadi satu-satunya yang menghargai hal mengejutkan seperti itu? Maju. Harus diteruskan ke kelompok kelas. Biarkan semua orang menontonnya bersama. Detik berikutnya, kelompok kelas yang terdiri dari 3 atau 2 ikan kecil diledakkan oleh salah satu torpedo Li Gan. Mengapa seseorang mengadakan konferensi akademik lagi? Rasanya akan ada lebih banyak lokasi pengujian tahun ini. Siapa ini? Apakah ini terlihat familiar? Terlihat familiar. Apa-apaan ini? Ini Qiaobai. Tidak, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Mungkinkah mereka hanya terlihat sedikit mirip? Lihat, kartu identitas di atas meja, 2 karakter besar tertulis di atasnya, bacalah. Qiaobai, astaga. Woce Chao Hui Mang, apakah teman sekelasku sudah berevolusi? Kenaikan, bos, bawa aku terbang. Bab 52, Bab 52 berapa umur ini? Dihadapkan dengan pertanyaan dan pandangan penuh semangat dari sekelompok pemimpin industri, surat kabar, media, dan praktisi di industri terkait, Qiaobai akhirnya mengakhiri konferensi akademik.
Saat dia turun dari podium tinggi, Qiao Bai tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Jangan katakan itu. Tidak mungkin untuk tidak merasa gugup sama sekali ketika ditonton oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Itu hanya bertahan. Hahaha, benar. Huang Zhou tertawa dan berjalan ke arah Qiao Bai, menepuk bahu Qiao Bai. Sekelompok kecil orang di sekitar yang ingin berkumpul menuju Qiao Bai saling memandang dan mundur. Tetapi selalu ada beberapa pria yang menganggap mereka cukup tangguh karena status mereka, dan mereka harus berhadapan langsung dengan Qiao Bai pada kesempatan seperti itu. Di sini, sebelum Qiao Bai sempat kembali ke Huangzhou, dengusan menghina datang dari samping. Mendengus, faktor yang sangat disukai, menurutku ini hanya hal-hal yang sensasional. Sulit untuk mengatakan apakah itu berguna atau tidak. Presiden Huang, Anda terlalu ceroboh untuk mengumpulkan tim untuk konferensi pers akademis ini dengan terburu-buru. Dia berbalik dan melihat. Qiao Bai melihat seorang pria parubaya mengenakan setelan abu-abu, dengan garis rambut yang sangat surut dan wajah muram, menatapnya dengan mata yang menyeramkan. Apa yang dia katakan adalah dia memandang rendah Qiao Bai dan tidak mengakui apa yang ditemukan Qiao Bai. Wajah tersenyum Huang Zhou barusan tiba-tiba berubah. Profesor Liu, Qiao Bai telah menjelaskan penemuannya secara rinci pada konferensi pers, dan evolusi Ratu Rubah Api juga ada di depan kita. Boleh meremehkan, tapi jangan memfitnah. Sebagai peneliti ilmiah, Anda harus memahami hal ini, bukan? Wajah Profesor Liu Jun langsung menjadi lebih jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huangzhou tidak akan membiarkannya menghadapi lingkungan yang begitu ramai. Petik 2. Saya hanya membahas masalah ini. Selain itu, saya juga dengan baik hati mengingatkan Presiden Huang agar tidak tertipu. Tubuh Liu Jun menegang dan dia menolak untuk menyerah sama sekali. Yang penting dalam penelitian adalah kerja keras dan kegagalan ke bumi, daripada keberuntungan yang tidak disengaja. Saya juga menemukan alasan yang terdengar masuk akal dan berpikir tentang cara menipu lebih banyak sumber daya. Qi Yue, yang baru saja berjalan di dekatnya, memutar matanya setelah mendengar kata-kata ini, dan bergumam kepada Lin Weiwei di sebelahnya dengan bisikan pura-pura, tetapi dengan suara yang dapat didengar oleh sekelompok orang di dekatnya. Tidak mungkin kan? Bukankah benar seseorang akan mengandalkan orang yang lebih tua untuk menekan generasi muda dalam situasi seperti ini? Apa menurutmu orang lain tidak mengerti apa yang ingin dia ungkapkan? Dia mengira kita semua bodoh. Kionmyoji Agung Yue sedang online. Tanda hubung. Semburan tawa datang dari segala arah. Tidak mungkin menentukan orang mana yang tertawa terbahak-bahak. Kemungkinan besar, semua orang banyak tertawa. Wajah Liu Jun begitu muram hingga dia bisa meneteskan air, dan sepasang mata segitiga terbalik yang ganas menatap ke arah Qi Yue dan Lin Weiwei. Sebelum Qi Yue dan Lin Weiwei ketakutan, Qiao Bai melangkah di depan mereka. Profesor Liu, jika Anda memiliki pertanyaan tentang konsep yang saya usulkan, kita dapat duduk dan mendiskusikannya. Tidak peduli pertanyaan apa yang Anda miliki, saya dapat menjawabnya satu persatu. Qiao Bai menatap langsung ke mata Liu Jun, dengan suara lembut dan senyuman di wajahnya. Saya berasumsi bahwa dengan status Anda bukanlah tipe orang yang membuat masalah dengan tidak masuk akal dan langsung menanyai orang lain tanpa memberikan bukti apapun, bukan? Qiao Bai menaruh topi tinggi sebagai manusia budaya di kepala Liu Jun. Apa yang bisa dikatakan Liu Jun? Apakah dia bukan orang yang berbudaya? Dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah, dengan sengaja menimbulkan masalah bagi Qiao Bai dan menekan Qiao Bai. Meskipun begitu, dia tetap ingin kehilangan muka. Qi Yue, Onmyoji Agung, berada di depan, dan Qiao Bai di belakang, mengenakan topi tinggi. Keduanya secara langsung menyebabkan emosi Liu Jun dan apa yang ingin dia katakan terhenti di tengah jalan, juga naik atau turun. Sama seperti situasi Liu Jun saat ini. Teruslah menimbulkan masalah bagi Qiao Bai dan mempermalukannya.
Sangat memalukan untuk pergi dengan sikap sedih seperti itu. Liu Jun berada dalam dilema. Untungnya, rekannya meneleponnya dan berhasil membantunya keluar dari pengepungan. Liu Jun memanfaatkan kesempatan ini dan pergi tanpa berkata kasar. Qiao Bai sedikit terdiam. Jadi apa yang ingin dilakukan orang ini ketika dia datang untuk memarahinya? Apakah gambarnya ditampar wajahnya? Qi Yue juga mendengus marah, lalu mengajak Lin Weiwei berjalan-jalan lagi. Dia kebetulan datang ke sini dan menyelamatkan Qiao Bai. Ini bukan karena saya melihat seseorang dari kejauhan yang tampaknya merepotkan Qiao Bai dan datang membantu. Lin Weiwei ditarik oleh kekuatan Qi Yue. Sebelum pergi, dia melambai ke Qiao Bai. Qiao Bai juga tersenyum dan melambai padanya. Huang Zu tertawa lagi saat melihat ini, dan suasana hatinya yang dirusak oleh Liu Jun dengan cepat pulih. Kamu tidak mengerti niatnya untuk perjalanan ini, kan? Kata Huang Zhou sambil tersenyum. Qiao Bai mengangguk. Tindakan dan perkataan Liu Jun sebenarnya tidak berdampak apapun pada Qiao Bai. Sama seperti apa yang dikatakan Qi Yue. Berapa umurnya? Sekarang Qiao Bai telah menghasilkan prestasi nyata seperti Ratu Rubah Api. Apakah Anda ingin membuat semua orang mempertanyakan Qiao Bai dan menekan Qiao Bai? Jangan bodoh, semuanya. Orang jenius bukanlah hal yang umum di bidang profesional. Kelahiran seorang jenius pasti akan menyebabkan kemiringan sumber daya internal pada tingkat tertentu, tetapi itu tidak berarti bahwa semuanya diberikan kepada Qiao Bai. Aturan dan regulasi ada di sini, dan levelnya sumber daya yang dapat digunakan bergantung sepenuhnya pada kemampuan. Lebih-lebih lagi, kelahiran Qiao Bai, seorang jenius, bukannya tanpa manfaat apapun bagi mereka. Misalnya, konsep favorability. Jangan bicara tentang apa yang sebenarnya mereka pikirkan di dalam hati mereka. Dengan keberhasilan Ratu Rubah Api, mereka dapat memulai proyek baru bersama dengan makhluk luar biasa yang mereka pelajari, dan mengajukan lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam proyek tersebut. Penindasan, hal-hal yang tidak ada. Mereka tidak bodoh, mereka punya otak, dan mereka tidak akan terburu-buru ke depan untuk ditampar atau ditampar mukanya. Sedangkan untuk konsep favorability, kini telah ada Firefox Queen sebagai buktinya, dan akan lebih banyak peluang untuk menggunakan dan mencobanya di masa mendatang. Emas asli tidak takut api. Mereka dapat menunggu beberapa saat sebelum melakukan evaluasi yang lebih spesifik terhadap Qiao Bai. Setelah mendengar ini, Qiao Bai semakin bingung, jadi mengapa dia berdiri. Dia tidak terlihat seperti profesor serius yang berspesialisasi dalam evolusi hewan peliharaan, tapi lebih seperti badut. Huang Zu menatap Qiao Bai dengan pandangan setuju. Bukan seperti itu. Itu adalah badut. Anda dapat memahaminya sebagai penghinaan terhadap latar belakang profesional terhadap latar belakang non-profesional. Qiao Bai, asli atau palsu? Umur berapa ini? Saya sudah tua. Saya tidak dapat menghasilkan hasil baru, dan saya adalah orang tua yang tidak mengubah cara hidup saya. Selalu ada beberapa orang yang bersikeras pada identitas mereka sendiri di dalam lingkaran, jadi bersabarlah. Huang Zhou mengangguk dan menatap Qiao Bai dengan kasihan. Qiao Bai tidak bisa berkata-kata dan tersedak. JPG. Rutinitas perkotaan sangat mendalam. Dia ingin kembali ke pedesaan. Daripada melakukan percakapan membosankan dengan orang yang membosankan, lebih baik pulang dan melihat apakah Xiao Wu bangun. Bab 53. Bab 53 otak baru bekerja dengan baik. Menghadapi undangan dari profesor lain, Qiao Bai menolak semuanya dengan senyuman dan kata-kata yang baik. Sun Guoping mau tidak mau membujuk Qiao Bai sebagai seorang veteran, jangan terlalu mandiri. Kamu masih harus berinteraksi dengan semua orang. Mereka semua berada dalam lingkaran yang sama. Di masa depan, semua orang akan melihatmu ketika kamu melihat ke atas tetapi tidak ketika kamu melihat ke bawah. Hubungan tidak boleh terlalu canggung. Sebenarnya, aku tidak bisa memberitahumu. Aku adalah tipe orang yang tidak suka menghabiskan waktu untuk berkomunikasi, tapi
Sun Guoping meliriknya sebelum dia benar-benar bubar. Para sarjana, peneliti dan profesor di industri hewan peliharaan dari provinsi yang sama dan kota-kota terdekat yang hadir menggelengkan kepala karena geli. Sebenarnya berkomunikasi satu sama lain juga merupakan ide bagus untuk mengembangkan ide-ide baru. Sun Guoping berkata seolah dia pernah mengalaminya. Qiao Bai berbeda dari kita. Qi Rong menambahkan di sebelahnya, muda, energik, dan otaknya masih baru. Dia memiliki banyak ide yang liar dan tidak dibatasi. Dia tidak terburu-buru untuk berkomunikasi dengan kita. Qin Lan mengangguk, setuju, dan sangat setuju. Tanyakan saja kepada mereka siapa yang telah memikirkan konsep favorability dan benar-benar berinvestasi dalam penggunaan evolusi hewan peliharaan. Kalau tidak, mereka akan mengatakan bahwa otak baru itu mudah digunakan. Dibandingkan dengan mereka, otak Qiao Bai sangat baru. Qiao Bai, apakah kamu yakin ini benar-benar pujian untuknya? Mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Gu Hongyu juga melihat ke arah Sun Guoping dan mengeluh, sepertinya kamu lebih suka berkomunikasi. Jika saya tidak dipaksa melakukan apapun, berapa hari dalam setahun Sun Guoping bisa keluar dari lembaga penelitian? Liburan yang mereka hemat dalam 6 tahun terakhir hampir 1 tahun. Manfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan dan memanfaatkan liburan yang Anda simpan sebelumnya. Begitu Gu Hongyu selesai berbicara, dia ditentang keras oleh Sun Guoping. Tidak, tidak, tidak. Ini saja tidak akan berhasil. Sun Guoping melambaikan tangannya dengan gila. Verifikasi rute evolusi baru Little Firefox masih membutuhkan orang-orang profesional untuk menindaklanjutinya. Qiao Bai akan segera mulai sekolah dan pasti tidak akan ada waktu. Sebagai senior, saya tidak bisa mengabaikannya. Petik 2. Ada juga pekerjaan penyesuaian penelitian tentang rute evolusi anjing api merah. Qiao Bai telah memberikan petunjuk penting. Saya pikir kami masih sangat berharap jika kecepatannya cepat. Sun Guoping menghitung dengan santai. Ada banyak hal yang terjadi. Semuanya menunggu dia selesai. Sedang berlibur. Di mana letak kebohongannya? Jangan lepaskan. Qiao Bai diam-diam mengacungkan jempolnya. Dia akhirnya melihat Raja Juan yang masih hidup. Selama Anda tidak melibatkan dia, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih para profesor atas bimbingan Anda, tetapi ini terutama karena masalah keluarga. Qiao Bai tidak menolak apa yang dikatakan Sun Guoping dan yang lainnya. Titik awal mereka adalah untuk masa depannya. Meskipun Sun Guoping tidak mengatakannya dengan jelas, Qiao Bai mengerti maksudnya. Lingkaran akademis pada dasarnya adalah sebuah lingkaran. Hubungan pribadi, pertukaran informasi, pertukaran sumber daya, .dll. Mereka takut Qiao Bai masih muda dan tidak cukup memperhatikannya, dan akan menderita kerugian di masa depan, jadi mereka semua menggunakan cara mereka sendiri untuk memberikan bimbingan halus kepada Qiao Bai. Qiao Bai menerima kebaikan ini, tapi yang tidak dikatakan Qiao Bai adalah, ini tidak terlalu penting baginya. Apa yang dipelajari Qiao Bai tentang evolusi hewan peliharaan? Gambar menunjukkan keterampilan mengumpulkan, membantu Xiao Wu berevolusi dengan sukses. Qiao Bai tidak pernah melupakan niat awalnya dan memiliki pikiran yang jernih. Hal-hal tersebut di atas bukanlah masalah besar selama dia dapat terus menemukan jalur evolusi baru bagi makhluk luar biasa. Mari kita bicarakan nanti. Senyuman lembut Qiao Bai menunjukkan sedikit kekhawatiran dan berkata, binatang peliharaanku mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini. Aku harus kembali lebih awal. Dia mengatakannya dengan tulus. Jelas bahwa menolak itu buruk, jadi Qiao Bai menemukan alasan yang tidak bohong. Mendengar ini, semua orang mengangguk penuh pengertian. Kalau begitu kamu harus kembali lebih awal. Apa yang terjadi dengan hewan peliharaan yang dikontrak tidak bisa dianggap remeh. Kamu harus segera kembali. Huang Zu tahu bahwa Qiao Bai tertular burung Tiongkok yang bermutasi, dan dia memahaminya segera setelah dia mendengarnya. Pasti ada beberapa perubahan yang tidak dia ketahui.
Huang Su tidak bertanya lagi dan segera meminta Qiao Bai untuk kembali. Membawa beberapa makanan ringan yang dikemas khusus, saya masuk ke dalam mobil. Qiao Bai mengeluarkan ponsel barunya beberapa hari yang lalu dan mengirim pesan ke Yang Sanmu terlebih dahulu. Qiao Bai, saudara Yang, bagaimana kabar Xiao Wu? Apakah kamu sudah bangun? Miki, tidak, saya tidur nyenyak dan mendengkur. Balasan Yang Sanmu sangat cepat. Qiao Bai menghela nafas. Sejak malam setelah Ratu Rubah Api berevolusi, Xiao Wu tertidur dan masih belum bangun. Qiao Bai pertama-tama menempatkan Xiao Wu di ruang pengendali binatang di lautan spiritual selama sehari. Setelah menyadari bahwa Xiao Wu mungkin tidak akan bangun begitu cepat, dan bahwa berada di ruang pengendali binatang bahkan akan mempengaruhi kecepatan Xiao Wu bangun, lanjutnya seperti konvensi sebelumnya. Tidak lagi membawa Xiao Wu ke ruang kendali binatang. Biarkan Xiao Wu berjemur di bawah sinar matahari dan bulan di luar pada siang dan malam hari. Hari ini kami akan mengadakan konferensi akademik. Setelah memikirkannya, Qiao Bai meminta Yang Sanmu untuk menjaga Xiao Wu. Itu adalah Xiao Wu yang tidur nyenyak di bawah sinar matahari. Jenis yang Sanmu tonton dari samping. Awalnya, dia berpikir jika Yang Sanmu tidak setuju, dia akan membawa Xiao Wu terlebih dahulu ke ruang pengendali binatang. Yang tidak disangka Qiao Bai adalah Yang Sanmu, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan baik dengannya, sebenarnya setuju. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Yang Sanmu terhadap Xiao Wu. Lagi pula, peraturan tentang makhluk luar biasa dan undang-undang perlindungan hewan peliharaan, keduanya tertulis hitam putih di sana. Yang Sanmu tidak bisa mempertaruhkan masa depannya hanya untuk menyakiti Xiao Wu. Qiao Bai, terima kasih, saudara Yang. Memegang tinju.jpg. Ngobrol sebentar dengan Yang Sanmu. Qiao Bai mengklik kotak obrolan lain. Yang terus berkedip, adalah grup kelas. Ligan, Ratu Rubah Api sangat cantik, seekor rubah berbulu besar. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk melakukan masturbasi 2 kali. Teman saya sungguh luar biasa. Dia mampu menemukan 2 rute evolusi baru dalam 1 liburan musim panas. Berburu Qiao Bai untuk membalas. Sebuah pesan muncul di bawah. Zhao Chen, apa yang Anda banggakan tentang keributan yang disebabkan oleh orang bernama Qiao? Kamu bilang kamu adalah saudaranya, apakah kamu pikir dia mengakuinya? Zhao Chen, jika dia benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara, mengapa dia tidak membantumu dengan kadal berkepala besarmu? Hanya ini yang bisa kamu pamerkan. Ligan, hubunganku dengan kakakku bukan urusanmu, hanya urusanmu. Selain itu, meskipun kondisi kadal naga akhir-akhir ini buruk, tidak ada yang salah dengan harimau gigi petir yang mengalahkanmu. Qiao Bai mengerutkan kening. Ada yang salah dengan kadal naga Ligan. Tidak lagi melihat pertengkaran yang berantakan di kelompok kelas, dia dengan tegas mengirim pesan kepada Ligan. Qiao Bai, Ligan, apa yang terjadi dengan kadal nagamu? Ligan, apakah Anda melihat saya bertengkar dengan pria kecil di grup itu? Sebenarnya itu bukan masalah besar. Qiao Bai, apakah kita masih bersaudara? Oke, jika Anda tidak bisa menjelaskannya di ponsel, datang saja kepada saya dan saya akan membantu Anda mencari tahu apa yang terjadi. Qiao Bai tidak yakin apakah keterampilan bakatnya dapat mendeteksi masalah kadal naga. Tetapi siapa yang menjadikan Ligan menjadi putra sulungnya? Kadal naga adalah cucunya yang gemuk yang tidak memiliki hubungan darah dan spesiesnya telah berubah. Anda tidak bisa mengabaikan begitu saja sesuatu yang terjadi pada keluarga Anda. Qiao Bai, hati nurani saya akan sakit. Bab 54. Bab 54 Xiao Wu, saya adalah master binatang dalam satu suap. Qiao Bai dan Ligan mengobrol sebentar dan membuat janji agar Ligan datang ke desa Yanglin untuk menemuinya lusa. Akhiri percakapan, dia juga kembali ke tempat layanan hewan peliharaan. Saudara Yang, terima kasih. Qiao Bai memberi Yang Sanmu sebagian makanan ringan yang telah dia bungkus kembali. Yang Sanmu tidak menolak, sama-sama.
Sebenarnya, saat dia melihat Qiao Bai, suasana hati Yang Sanmu sedikit rumit. Awalnya, dia menganggap Qiao Bai sebagai musuh khayalannya, berpikir bahwa Qiao Bai bisa dengan mudah mendapatkan kehidupan yang dia cari berdasarkan statusnya. Lalu, Qiao Bai berevolusi terlalu cepat. Emosi kecil Yang Sanmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lepas landas Qiao Bai. Yang Sanmu sedikit malu sekarang. Aku benci kalau aku sangat membenci Qiao Bai, dan aku suka merasa sedikit canggung di hatiku. Satu-satunya hal yang baik adalah Qiao Bai akan mulai sekolah dalam 1 minggu. Tidak akan terasa canggung lagi jika kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Sebelumnya, Yang Sanmu juga menggunakan caranya sendiri untuk menutupi prasangka buruknya terhadap Qiao Bai. Jika tidak, saat cuaca hampir 40 derajat Celcius, tidak ada orang baik yang bisa duduk di bawah sinar matahari dan membantu merawat hewan peliharaannya. Keduanya hanya menyapa, dan Yang Sanmu bergegas ke bengkel di belakangnya dengan makanan ringan di tangan. Qiao Bai dengan santai menyisihkan 2 makanan ringan yang tersisa dan melangkah maju untuk memeriksa kondisi Xiao Wu. Ini sudah hari keempat Xiao Wu tertidur. Xiao Wu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Badannya masih berupa bola kecil. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Qiao Bai. Dia bahkan merasa ukuran Xiao Wu sepertinya sedikit menyusut. Mungkin aku salah melihatnya. Qiao Bai berkata dengan suara rendah, awalnya ini bukan gumpalan besar. Jika menyusut lagi, itu akan hilang. Tetapi Qiao Bai tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi fisik Xiao Wu. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah Qiao Bai berdiri di sini dan mengamati dengan cermat, Xiao Wu, yang sedang tidur, membalikkan badan dengan terampil, dari posisi tengkurap ke posisi dengan bulu di punggungnya menghadap ke atas. Fitur utamanya adalah berjemur serba 360 derajat tanpa blind spot. Atau Qiao Bai mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Xiao Wu sampai ke ujung ekornya. Xiao Wu, yang jelas-jelas masih tidur, tubuhnya yang bulat gemetar di bawah jari-jari Qiao Bai. Jika Xiao Wu pingsan, situasinya tidak akan baik. Dan tertidur. Kaki kecil kurus Xiao Wu yang tersembunyi di bawah bulu hitam akan menendang dengan liar secara tidak sengaja. Qiao Bai, apakah ini mimpi buruk? Dia menyentuh dagunya dengan rasa ingin tahu dan menatap Xiao Wu beberapa saat. Setelah memastikan bahwa masih belum ada tanda-tanda bangun, Qiao Bai berbalik dan duduk. Wolberry direndam Coca-Cola. Buka sekotak makanan ringan. Qiao Bai meninjau hasil panen hari ini sambil makan. Konferensi akademis hari ini seharusnya banyak dibahas secara online, bukan? Lagi pula, tidak peduli siapa yang mendengar bahwa seorang siswa sekolah menengah telah menemukan rute baru untuk evolusi hewan peliharaan, mereka pasti akan datang untuk memakan melon dengan penuh minat. Ditambah dengan konsep kesukaan yang saya usulkan, semakin banyak orang yang akan tertarik. Sama seperti yang dipikirkan Qiao Bai. Ada banyak diskusi tentang Qiao Bai di Zibo. Meskipun belum menjadi populer dalam semalam. Tetapi nama, usia, dan prestasinya disatukan, dan langsung menarik banyak orang untuk berdiskusi. Kemudian gambar Ratu Firefox terungkap, yang menarik sekelompok orang khusus. Bagian komentar di mana topik Qiao Bai sedang dibahas dengan antusias barusan ditempati oleh Kuchazi dalam sekejap mata. Qiao Bai. Qiao Bai meletakkan ponselnya, menutup matanya dan menggosoknya. Tidak peduli di dunia mana, netizen patung pasirku tidak akan pernah berubah. Qiao Bai yakin bahwa dalam beberapa tahun, dia mungkin bisa melihat beberapa netizen menikah dengan Ratu Firefox. Memikirkan tentang Qiao Bai, saya merasa sangat tersinggung. Di era kebebasan ini, XP masyarakat juga sangat gratis. Selama tidak merugikan orang lain, kamu boleh melakukan apapun yang kamu suka. Ekspresinya tidak berdaya, suasananya menyenangkan. Karena semakin banyak orang yang tertarik dengan Firefox Queen, semakin banyak pula orang yang ingin mengontrak Firefox Queen. Bagaimana rubah api kecil bisa berevolusi menjadi ratu rubah api? Orang-orang ini sangat penasaran. Jika mereka mendengarkan dan memahami, bukankah ratu rubah api akan mendapat pengakuan publik?
Hanya saja, dibandingkan dengan kemajuan, melengking, kupu-kupu peri yang meroket seperti roket, kemajuan Ratu Rubah Api jauh lebih lambat. Ini juga alasan mengapa jalur evolusi Ratu Rubah Api belum dikonfirmasi secara resmi. Tuan hewan dan rubah api kecil harus memiliki hubungan yang baik satu sama lain sebesar 100, yang merupakan nilai tetap. Tetapi hal-hal lain, seperti level rubah api kecil, level Beastmaster, jumlah spesifik bahan kelas atas yang dimakan rubah api kecil. Qiaobai semuanya memberikan kisaran yang mendekati nilai yang benar berdasarkan pada rubah api kecil Qiyue. Misalnya, untuk mahir dalam 6 keterampilan menembak, apa yang dikatakan pada konferensi pers adalah Firefox kecil harus mahir dalam lebih dari 5 keterampilan menembak. Contoh lainnya adalah mengonsumsi 15 batu energi atribut api. Qiaobai berkata, makan 10 hingga 20 batu energi atribut api. Mereka yang dapat secara akurat mengetahui jumlah spesifik bahan yang diperlukan untuk setiap kebutuhan dalam satu evolusi bukanlah orang jenius, melainkan monster. Qiaobai melihat ponselnya, dan makan makanan ringan. Makan dan makan. Qiaobai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dari mana datangnya mata itu? Sepertinya dia sedang menatapnya. Begitu Qiaobai menoleh, dia bertemu dengan Xiao Wu yang terbaring di matras tidak bisa bergerak dan hanya bisa menatapnya dengan sepasang mata manik-manik gelap. Xiao Wu, Yi plus O. Kebencian, marah. Wanita ini telah bangun selama 10 menit, tetapi master binatang itu tidak memperhatikan apapun. Kami sepakat bahwa kami memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Xiao Wu, kamu sudah bangun. Qiaobai segera duduk tegak, kapan kamu bangun, dan mengapa kamu tidak datang? Qiaobai berhenti melihat ponselnya dan berhenti makan makanan ringan. Dia meletakkan barang-barangnya dan berdiri, siap berjalan ke arah Xiao Wu. Lalu Qiaobai memperhatikan fokus mata Xiao Wu. Mengikuti makanan ringan di tangannya. Qiaobai, yang sedikit khawatir dengan kondisi Xiao Wu barusan, bertanya-tanya apakah kebangkitannya akan berjalan lancar. DLL, tertawa terbahak-bahak. Sekilas, tidak ada masalah besar dengan Xiao Wu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa berpikir untuk makan segera setelah Anda bangun? Ngomong-ngomong, Qiaobai juga memahami mata Xiao Wu. Xiao Wu, mengapa menurut Anda tidak dapat berdiri? Apakah kamu tidak mau? Tidak ada kekuatan. Xiao Wu tidur selama 4 hari 4 malam, dan juga lapar selama 4 hari 4 malam. Kebangkitan garis keturunan tidak memberikan kekuatan tak terbatas pada Xiao Wu, dan dia bisa hidup dan menendang tanpa makan atau minum. Xiao Wu, sialan. Xiao Wu, jika Beastmasterku tidak membuatku gagap, kurasa aku bisa memakannya utuh hanya dengan satu mulut terbuka. Ia memakan orang tanpa menamparkan bibirnya. Itulah gagak kecil yang dibicarakannya. Bab 55. Bab 55 pahlawan sejati membunuh dengan matanya. Berhentilah menjadi bocah manja, lihat, aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Qiaobai menggali dan mengeluarkan cacing lumpur merah favorit Xiao Wu dan campuran buah-buahan segar. Kemudian dia membuka camilan lain di depan Xiao Wu. Ada juga buah-buahan segar dan kue manis lainnya. Dalam sekejap mata, bantal tempat Xiao Wu berbaring dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat. Xiao Wu, Qi, master binatang yang salah disalahkan. Mata kacang hitam kecil itu bersinar dengan air mata kristal. Qiaobai, makan perlahan, itu milikmu. Xiao Wu makan dengan patuh, dan ketika paruh runcingnya menyentuh telapak tangan Qiaobai, tidak ada sensasi kesemutan sama sekali. Ekspresi Qiaobai tenang. Apa tatapan mata Xiao Wu barusan? Dia tidak mengerti apapun. Xiao Wu dibujuk dengan mudah. Xiao Wu, yang sudah cukup makan dan minum, bekerja keras. Dia berdiri di bahu Qiaobai dan terus menyentuh Qiaobai. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa tidak nyaman di tubuhmu? Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang sangat nyaman. Dengan baik. Qiaobai memandang Xiao Wu dan bertanya, apakah ada perubahan pada tubuhmu setelah garis keturunanmu terbangun?
Mendengar ini, Xiao Wu tidak akan merasa mengantuk lagi. Burung itu semakin bersemangat. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan terbang di depan mata Qiao Bai. Qiao Bai tertegun sejenak dan langsung bereaksi. Sebelum mengontrak Xiao Wu, staf di pangkalan penangkaran burung Hua mengatakan bahwa Xiao Wu telah bermutasi ke arah yang buruk, dan suara serta kemampuan terbangnya sangat lemah. Penerbangan XIAOWU umumnya disebut meluncur dengan sayap mengepak. Ia dapat terbang dalam jarak dekat dan dapat meledak dalam pertempuran, tetapi ini memang bukan penerbangan biasa. Suara Xiao Wu. Bagaimanapun, Qiao Bai belum mendengar suara apapun dari Xiao Wu sampai sekarang. Tanpa diduga, kemampuan terbang Xiao Wu kembali normal setelah sejumlah kecil darah. Terbangun kali ini sangat mengejutkan Qiao Bai. Bagi makhluk burung yang luar biasa, kemampuan terbang sendiri merupakan salah satu kelebihan tersendiri. Xiao Wu yang bisa terbang dengan baik pasti akan meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu, dan akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Xiao Wu sepertinya merasakan kegembiraan Qiao Bai. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke mata Qiao Bai, melebarkan sayap kecilnya agar Qiao Bai dapat melihatnya. Emas, bulu. Qiao Bai melihat sekilas pangkal sayap Xiao Wu. Lapisan bulu yang dangkal memancarkan kilau emas yang istimewa. Ini, Qiao Bai tertegun sejenak, sedikit sulit dipercaya. Dia tahu bahwa jika semuanya berjalan baik, Xiao Wu akan berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3 di masa depan, tapi apakah ada tandanya sekarang? Asli atau palsu? Setelah memikirkannya, Qiao Bai membuka keterampilan bakat untuk memeriksanya. Itu dapat diandalkan. Binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah plus. Tingkat menengah 3. Keterampilan, aura raja, mata raja, hati penjaga, Pek. Rute evolusi, gagak emas berkaki 3 dipilih. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Kebangkitan awal garis keturunan khusus selesai. Aku kenyang, gelombang aku semakin kuat, gelombang aku adalah yang teratas dalam rantai makanan keluarga ini. Qiao Bai mengalihkan pandangan dari pikiran batin Xiao Wu. Kebaikan. Siapa yang berada di puncak rantai makanan di keluarga ini? Dia mencatatnya. Kemudian Qiao Bai memperhatikan dengan serius data lainnya. Tidak banyak perubahan, tapi cukup mengejutkan. Misalnya, level akan sedikit meningkat hanya setelah evolusi, tetapi level Xiao Wu memiliki tambahan plus di akhir. Apakah ini disebabkan oleh kebangkitan garis keturunan? Kekuatan Xiao Wu juga telah ditingkatkan. Terakhir ada skill Eagle Eye, yang berhasil mengalami awakening kedua dan menjadi skill yang belum pernah terdengar, namanya Eye of the King. Eye of the King, skill pasif pahlawan sejati membunuh dengan matanya. Ini secara otomatis terpicu setelah mengidentifikasi lawan. Ini akan menyebabkan kerusakan 2 kali lipat dari skill terkuatnya pada makhluk luar biasa non-raja, tingkat keberhasilan 70%, dan menyebabkan kerusakan pada makhluk luar biasa non-raja dengan atribut pengekangan. Kerusakan ganda pada keterampilan terkuatnya, tingkat keberhasilan 90%. Keahlian terkuatku. Qiao Bai melirik kata-kata ini dengan tegas. Artinya, gunakan skill terkuat dari hewan peliharaan lawan untuk menimbulkan damage pada lawan. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula damage yang ditimbulkan oleh skill tersebut. Qiao Bai yakin dia memahaminya dengan benar, itulah maksudnya. Qiao Bai, pahlawan sejati yang membunuh dengan matanya, keterampilan pasif yang luar biasa. Ini terpicu segera setelah mulai dimainkan, dan lawan bahkan tidak bereaksi sama sekali. Jika digunakan dengan baik, ia dapat menimbulkan gelombang kejutan. Qiao Bai sangat puas dengan keterampilan yang berevolusi ini. Meskipun tidak ada hubungannya dengan intimidasi, mata elang, keterampilan intimidasi Xiao Wu memiliki pengganti yang lebih baik, aura raja. Benar, aku akan membawamu ke hutan setelah aku pulang kerja hari ini, dan kemudian aku akan mencari lawan untuk dicoba. Xiao Wu tidak keberatan, juga mengepakkan sayapnya penuh harap besar, menjadi lebih kuat. Dalam otak kecil Xiao Wu,
Satu-satunya orang yang paling dia sayangi, selain Qiao Bai, adalah rubah besar yang mengalahkannya. Lain kali kamu melihat rubah, dia pasti menang. Xiao Wu penuh percaya diri. Malam, sebuah lembaga penelitian resmi di Tiongkok Tengah. Tuan Wu Qingshan, pemimpin yang bertanggung jawab atas proyek rute baru evolusi makhluk luar biasa, pertahanan ekstrim, ini, mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk pekerjaan yang ada. Guru, ini waktunya makan. Sudah terlambat bagimu untuk melanjutkan membaca setelah makan. Cui Wenzong memandang gurunya, yang berusia 60-an dan masih bekerja lembur setiap hari, dan berteriak tanpa daya. Penelitian itu penting, tapi Anda tidak bisa melemahkan tubuh Anda. Tuan Wu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh tanpa mengangkat kepalanya, Oke, saya akan mendengarkanmu. Cui Wenzong mencibir. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Tidak percaya sama sekali. Setelah mendesaknya 3 kali, Cui Wenzong menolak menggunakan desakan lisan yang sopan dan pergi mengambil kacamata baca Wu. Tuan Wu, yang baru saja duduk di sana dengan malas, tiba-tiba berdiri dan menatap Cui Wenzong dengan marah. Cui Wenzong, pergi dan makanlah, dan saya akan mengembalikannya kepadamu setelah kamu selesai. Di usianya yang 30-an, ia belum pernah jatuh cinta, terutama karena Cui Wenzong yang tidak punya waktu sudah menyadari kehidupan sehari-hari anak-anaknya terlebih dahulu. Didorong untuk makan, cepatlah tidur. Kapanpun dia tidak sedang menonton, lelaki tua itu akan bangun diam-diam dan mulai bekerja. Tuan Wu sangat marah dan tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai murid, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan dengan marah menuju kafetaria. Cui Wenzong mengikuti di belakang. Melihat lelaki tua itu berjalan cepat dan terlihat marah padanya, dia tidak khawatir. Guru, pernahkah Anda mendengarnya? Ada konferensi akademik lain yang diadakan di NY City hari ini. Langkah Tuan Wu Qingshan melambat. Cui Wenzong menyerang saat setrika masih panas, dan konferensi akademik ini dipimpin oleh siswa sekolah menengah di bidang non-profesional. Kecepatan orang tua itu menjadi lebih lambat. Konon dia mengajukan ide baru pada konferensi akademik ini. Tuan Wu berdiri diam, menatap Cui Wenzong dengan mata cerah. Bicaralah dengan cepat, Cui Wenzong, rencana lulus.